Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hikayat Story. Mudah-mudahan semua penonton di channel ini selalu sehat walafiat dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang menangkap iblis lalu memenjarakannya. Penasaran seperti apa? Simak videonya sampai dengan selesai. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat berinteraksi dengan makhluk lainnya, termasuk hewan dan iblis. Nabi Sulaiman juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang mendapat keistimewaan dari manusia pada umumnya. Tak heran bila dia dapat berinteraksi dengan iblis. Sementara iblis merupakan makhluk laknatullah. Dia akan selalu menggoda manusia untuk jauh dari segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak lahir hingga ajal menjemput, iblis akan selalu menggoda manusia. Golongan ini tidak akan rela melihat manusia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Banyak manusia berpikir, jika iblis memang sejahat itu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakannya? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu makhluk tanpa fungsi. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman berharap dengan tidak adanya iblis, kehidupan manusia bisa lebih tentram dan damai. Namun setelah berhasil menangkap iblis, Nabi Sulaiman malah kembali melepaskan makhluk jahat itu. Apa sebabnya dan bagaimana kondisi manusia tidak ada iblis? Dalam sebuah riwayat diceritakan, Nabi Sulaiman memiliki kekuatan untuk menaklukkan golongan manusia, jin, dan hewan. Bahkan kala itu setan-setan menjadi pekerja untuk membangunkan bangunan megah milik Nabi Sulaiman. Meski dengan kekuatan dan kekayaan itu, Nabi Sulaiman mencari rezeki dengan berjualan tas di pasar. Padahal di dapur sang raja selalu dimasakkan 4.000 unta, 5.000 sapi, dan 6.000 kambing. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenjarakan iblis. Tujuannya ialah agar manusia tidak lagi berbuat dosa akibat godaan iblis. Hanya saja permohonan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pencipta lalu memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya bila iblis ditangkap atau dibinasakan. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keberadaan iblis tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Sulaiman, jika iblis ditangkap maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Setelah iblis dipenjarakan, keesokan harinya Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas di pasar. Namun sesampainya di pasar ada hal yang tidak biasa terjadi. Pasar itu kosong, tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu melaporkan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu wahai Nabi. Pada malam itu Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya anak buah Nabi Sulaiman kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama terjadi kembali. Pasar kosong dan tak berpenghuni. Setelah dicari tahu, ternyata manusia lebih banyak menutup pasar dan menuju ke masjid dan kuburan untuk mengingat kematian.
Mereka menangis dan meratap. Para manusia sibuk mencari bekal untuk menuju ke akhirat tanpa memperdulikan keindahan dunia. Hal ini tentu membuat Nabi Sulaiman heran. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lalu memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis. Akibatnya manusia tidak bergairah kerja dan mencari nafkah. Bukankah sebelumnya sudah kukatakan kepadamu, menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan? Mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman lalu melepaskan iblis dan bala tentaranya. Benar saja, keesokan harinya pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Ini mengajarkan kita jangan berprasangka buruk dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita anggap tidak berguna sama sekali, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang Dia ciptakan. Sobat beriman, dari kisah ini sudah bisa kita bayangkan sendiri bagaimana kondisi dunia jika tanpa iblis atau setan. Oleh sebab itu, jangan pernah berprasangka buruk terhadap apapun yang Allah ciptakan, sekalipun ciptaan tersebut kita anggap tidak berguna dan sering menyesatkan. Ini hanyalah ujian keimanan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kita tidak mengetahui. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.